Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Bagus Cahya Arinta, Direktur HCT PT Jasa Marga. Kemudian yang kami hormati juga Ibu DRA Wiwin Purnamawati, MC, Kepala Pusat Karir PIC PMMD, Universitas Vidya Agama Malang. Dan tentunya yang terhormat juga para perwakilan dari perguruan tinggi maupun PIC PMMB yang juga turut hadir di acara ini. Lalu dari Jasa Marga yang terhormat para grup head, direktur anak perusahaan, mentor maupun PIC PMMB di unit kerja, teman-teman JMLI semua yang mengawal dari awal sampai dengan akhir, Bu Lina, Pak Yor, dan teman-teman JLI semua. Dan tentunya yang kami banggakan para peserta PMMB Batch 1 tahun 2022 PT Jasa Marga Persero. Alhamdulillah, bersyukurillah, akhirnya kita sampai juga di penghujung. Kita mulai waktu itu tanggal 5 April 2002, dan sekarang tanggal 5 lagi, tepat 6 bulan. Kita melaksanakan program PMMB. Dalam kesempatan ini, izinkan kami menyampaikan laporan semua aktivitas yang dilakukan baik dari pihak Jasa Marga maupun dari pihak para peserta PMMB yang sudah kami paparkan perencanaannya di awal opening, dan saat ini kami laporkan pelaksanaannya itu sendiri. Lanjut, bisa di-share. Dapat kami laporkan bahwa program magang ini, kalau dilihat dari fotonya, semua bergembira ya. Mudah-mudahan 6 bulan ini memang mendapatkan pengalaman yang berharga dan sekaligus menyenangkan di Jasa Marga. Lanjut. Ini kami refresh kembali bahwa program ini merupakan kolaborasi dua kementerian, Kementerian BUMN dan Kementerian dari Pendidikan dan Kebudayaan, dengan tujuan yang sangat mulia, memberikan akselerasi maupun pengalaman bagi para mahasiswa yang nantinya bisa lebih siap ya dalam dunia kerja. Lanjut saja. Dan tujuannya itu juga sudah kami sampaikan di awal, tujuannya tidak hanya untuk manfaat dari para peserta magang, tapi kami juga sebagai industri juga mendapatkan manfaat dari program magang ini, dan kita sama-sama. BUMN itu EVIP-nya adalah Learn, Grow, Contribute to Indonesia, dan peserta magang yang menjadi bagian dari BUMN selama 6 bulan ini juga semua berkontribusi untuk Indonesia melalui pembelajaran dan peningkatan kompetensinya. Lanjut saja. Lalu ini di awal kami laporkan ada 66 orang yang mahasiswa yang ikut serta dalam program PMMB ini. Namun dalam perjalanan ada 2 yang mengundurkan diri, sehingga totalnya menjadi 64 orang yang ikut sampai akhir, terdiri dari 13 kampus negeri dan 12 kampus swasta, dengan jumlah program studi totalnya ada 21 program studi, dan laki-laki dan perempuan jumlahnya agak-agak mirip ya, 31 sampai 33, dan disebar di kantor pusat maupun di anak perusahaan sesuai dengan kebutuhan dari unit maupun anak perusahaan. Jadi memang di awal kami sudah mengidentifikasi dulu kebutuhannya dan kami match-kan dengan kualifikasi dari para mahasiswa, dan ini gambarannya bahwa di setiap anak perusahaan maupun kantor pusat terdiri dari berbagai macam program studi. Lanjut. Ini dokumentasi waktu opening yang diselenggarakan tanggal 5 April, dihadiri juga oleh Bapak Direktur HCT dan juga perwakilan dari universitas maupun dari Jasa Marga. Lanjut. Setelah opening, kami langsung menyiapkan program pembelajaran
terkait bisnis jasa marga. Jadi semua unit kerja memberikan materi tentang untuk mendapatkan informasi yang lebih komprehensif tentang apa itu jasa marga, bisnisnya seperti apa, activity-nya seperti apa. Setelah itu mereka juga kami berikan materi terkait design thinking, karena ini modal untuk bisa mempelajari segala sesuatu yang nanti tentunya akan bermanfaat tidak hanya nanti saat kerja, tentunya di saat nanti mereka juga akan melanjutkan pendidikan tentunya akan bermanfaat. Lalu juga communication skill kami berikan materi juga. Ini juga merupakan modal untuk bisa beradaptasi di lingkungan baru, khususnya karena nanti ketika magang mereka akan berinteraksi dengan karyawan yang multigenerasi. Jadi kami beri pembekalan dulu sebelum akhirnya mereka melakukan on the job training di masing-masing unit maupun anak perusahaan. Lalu mereka juga melakukan sharing. Tiap 2 minggu sekali masing-masing pekerja melakukan sharing antar peserta magang. Ini merupakan salah satu evaluasi kami dari program-program sebelumnya. Jadi ada masukan supaya bisa lebih paham kondisi maupun activity dari masing-masing peserta magang. Jadi diadakan sharing session. Ini sudah kami lakukan setiap 2 minggu sekali. Lalu mereka juga berkontribusi untuk membuat daily quiz. Daily quiz itu adalah quiz yang ada di aplikasi learning kami. Kemudian juga membuat handout. Lalu mereka juga kita buat melakukan group innovation. Ya. Dilatih untuk melakukan inovasi karena sekarang ini inovasi menjadi sangat penting dalam penguasaan tugas-tugas. Lalu ada juga TikTok challenge, itu supaya lebih menarik. Lanjut saja dulu. Ini dokumentasi kami. Jadi pelatihannya dilakukan secara online. Masing-masing diwakili baik itu group head maupun dep head-nya memberikan materi tentang apa itu jasa marga, activity-nya seperti apa. Ini bagian dari dokumentasi kami. Lanjut. Ini juga kegiatannya, activity-nya selama 6 bulan ini betul-betul full mereka terlibat, jadi tidak hanya mereka belajar secara online saja, tapi justru experience learning. Ini justru pengalaman yang sangat berharga bagi mereka, sehingga tahu lebih dalam bagaimana situasi kerja itu seperti apa, lalu penguasaan tugasnya seperti apa, dan betul-betul kami libatkan dalam tugas. Contohnya di studio ini juga kami sudah selalu melibatkan anak-anak magang, jadi diberikan kepercayaan untuk menjadi operator quiz maupun acara-acara Zoom meeting ya. Lalu juga terlibat di lapangan, pengalaman-pengalaman mereka, dan ada juga yang membuat aplikasi tergantung dari tugas yang diberikan maupun spesifikasi awal dari bidang tugasnya. Lanjut. Nah ini karena ini Gen Z, mereka juga sangat familiar dengan TikTok, jadi kami juga memberikan tugas maupun activity terkait dengan TikTok, sehingga mereka bisa melakukan sharing kepada pihak lain dengan situasi yang lebih menyenangkan, dan itu menjadi konsumsi yang menarik juga, tidak hanya untuk Gen Z, tapi juga untuk berbagai generasi. Lanjut. Kami juga selain memberikan activity, juga melakukan evaluasi yang cukup komprehensif. Dilakukan penilaiannya tidak hanya satu orang saja, jadi ada multi-rater. Kriterianya juga banyak, sudah kami sampaikan di awal, itu sudah kami lakukan semuanya, penilaiannya. Lalu kami juga memonitor setiap activity-nya dalam aplikasi JM Link. Di Jasa Marga ada aplikasi yang memang khusus dedicated untuk peserta magang. Ya. Di situ juga nanti ada rapornya mentor juga mendapatkan penilaian juga dari para mentinya, para peserta magang.
kemudian absensi, dan mereka juga menyusun learning diary. Jadi activity-nya apa, kita bisa pantau setiap harinya. Lanjut. Nah, dan di akhir mereka harus mempresentasikan activity-nya apa di hadapan para mentor dan mendapatkan penilaian baik dari mentor maupun dari evaluator dari unit kerja dan juga dari JMLI. Oke, demikian yang sudah kami lakukan selama 6 bulan. Kami sangat berharap bahwa pengalaman ini betul-betul menjadi pengalaman yang sangat berharga, menjadi bekal di masa depan, dan kita selalu berkolaborasi untuk menyiapkan generasi yang lebih baik untuk Indonesia. Kami juga di dalam kesempatan ini memohon maaf bila ada yang masih belum berkenan atau ada yang masih belum sesuai harapan. Kami akan lakukan terus evaluasi agar program-program selanjutnya akan lebih baik lagi. Sekian laporan dari kami. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.